Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Segala puja dan puji total hanyalah milik Allah. Semoga setiap pujian yang datang kepada kita membuat kita semakin malu bahwa semuanya ini hanyalah titipan belaka, dan menambah kita bersyukur bahwa Allah masih menutupi aib, kejelekan, dan kekurangan kita. Bukankah kita dipuji oleh orang lain karena Allah lah yang menutupi kekurangan? Dan semoga setiap penghinaan, koreksi, kritik yang datang kepada kita tidak membuat kita luluh hati ini, karena ternyata penghinaan orang kepada kita jauh lebih sederhana dibanding dengan kehinaan kita yang sesungguhnya. Baik para pemirsa yang budiman, kita lanjutkan kajian kita pada kali ini. Jadi begini teorinya ya, sesudah kita mengetahui siapa diri kita dengan beberapa pertemuan, sekarang kita mulai masuk kepada bagaimana memposisikan kita di dalam bermasyarakat itu menjadi orang yang tahap pertamanya jangan sampai jadi ancaman bagi siapapun. Afdhalul muslimin, muslim yang paling utama, man salimal muslimun, yang membuat orang Islam lainnya itu selamat min lisanihi wa yadihi, dari lisannya dan tangannya. Jadi kalau kita ingin tahu siapa orang Islam yang paling utama, lihat sampai sejauh mana orang-orang lain itu merasa aman dengan kehadiran kita. Ini penting sekali karena banyak di antara kita yang kalau tidak hati-hati, bukannya membuat orang lain merasa manfaat, bukannya membuat orang lain senang, malah sebaliknya. Ada ibu yang tidak disukai anaknya, ada istri yang tidak disukai suaminya, dan sebaliknya juga ya, di kantor atasan tidak disukai. Kalau hidup tanpa disukai begini terus bagaimana? Nah, langkahnya marilah kita coba bagaimana kita menjadi orang yang orang lain tuh selamat. Jadi posisi kita tuh adalah bagaimana supaya kita hadir tuh orang lain tuh gak ada yang terugikan, itu minimal ya. Ingat, seorang muslim yang baik alat ukurnya itu seperti apa? Mulai sekarang kita harus jaga terutama dari lisan kita. Celotehan-celotehan kita udah enggak ada mulai saat ini, kita celetak-celetuk yang bersifat mengejek, meremehkan, menghina orang lain. Komentar-komentar tahan. Lihat yang pendek biar saja. Ya jangan, wow, pet bun, pendek buntet katanya. Ini bisa bikin sakit hati. Lihat yang kurus, pensil nih ye. Lihat orang yang bibirnya tebal, wow, radial. Ini juga, ini sudah merupakan ghibah, ini dosa. Dan ini akan menyakiti. Walaupun memang pendek, tapi dia tidak usah disebut pendek juga sudah kenyataan. Memang kita juga suka aneh ya, kalau kita hitam ada yang nyebut hitam tersinggung. Padahal dia kan menyebut kenyataan. Hitam, lu jangan sembarangan nyebut hitam. Padahal yang lebih jelek itu disebut putih. Ya, putih misalkan. Itu lebih tidak cocok. Tapi sudahlah, mau warna apa saja, mau seperti apa saja. Wah dia mah Cina, wah itu negro. Semuanya ciptaan Allah. Tidak ada satupun yang salah dari ciptaan Allah. Semuanya sudah sempurna. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, sudah sebaik-baik bentuk. Tahan. Mulai sekarang cukup para pemirsa, tidak ada lagi yang berkomentar, termasuk kalau nonton TV, jangan bunyi terus ya. Kadang-kadang komentar aja nonton TV itu ya. Itu nambah dosa, malaikat nyatet tuh. Sudah. Kemudian kita juga kalau ngobrol, Bu, usahakan ngobrol tuh pakai etika yang membuat orang yang diajak ngobrol nggak sakit hati. Misalnya jangan suka motong omongan. Dia sedang enak-enak bicara, dipotong, saya juga udah tahu. Plek, itu nyelak ya. Ya sudahlah, jangan ribut begini, bising. Ini juga bikin sakit hati, itu bikin musuh tuh. Kita sekarang mau berbicara agama, mau dakwah, tapi kita dari awalnya udah nggak disukai, udah susah masuknya. Maka sebelum kita bicara agama, sebelum kita bicara dakwah, kita harus memposisikan diri kita menjadi bukan ancaman bagi siapapun. Ya,
Benar setiap orang ada kekurangannya, tapi bukan berarti harus frontal. Karena dakwah itu butuh proses. Kita harus memposisikan diri kita menjadi orang tuh yang aman. Kalau kita hadir tuh aman. Kan ada orang yang kalau misalkan sedang arisan, dia datang, udah nggak enak. Karena ngomong terus, ya. Dan kalau ngomong, ibu kuningnya, kuning oronyoy, begitu ya nggak enak, ya nggak. Ibu selopnya seperti yang di tukang loak. Ini komentar-komentar ini sudah tidak boleh ada. Apalagi ibu-ibu sekalian, kita juga sudah mulai kalau berbicara selain jangan memotong orang lain, jangan merusak kebahagiaan orang lain. Ini sudah pernah dibahas dulu dalam beberapa pertemuan, maaf diulang sedikit. Misalkan ada orang beli kerudung, asik ibu, saya beli kerudung ini 30.000, murah loh. Padahal kita beli itu 20.000, diam. Ya, jangan. Apa? Saya sih 20.000 kemahalan bu. Jadi dia rugi, sedih ya. Wah sialan saya ketipu. Gara-gara kita ngomong dia jadi sengsara. Diam saja. Justru ibu itu yang sudah memberikan keuntungan kepada penjual. Mungkin kita yang beli itu tukang jualan nggak untung ya. Udah gitu merasa berjasa lagi, merasa bangga. Nih makanya kalau belanja sama saya sih jago nawar. Gara-gara kita tukang nawar, tukang dagang nggak untung ya. Sudah biarin sajalah. Setuju tidak ibu-ibu? Para pemirsa yang budiman, mulai jangan suka motong kebahagiaan orang. Misalkan sedang nonton sepak bola, penalti ini. Nah kita sudah lihat itu penalti itu ya. Kan orang yang nggak lihat lagi tegang-tegangnya tuh. Terus kita mengatakan nggak gol deng, nggak. Jadi rusak kebahagiaan. Ada itu yang suka comel seperti itu, ya. Ada tidak bu? Itu usil sekali itu, ya. Misalkan sedang nonton sinetron, dia udah nonton itu sinetron pasti bunyi terus, ya. Dia bakal sembunyi tuh, kan, ya kan. Terus saja berkomentar, harusnya diam. Biarlah orang lain menikmati ketegangan, ya. Maksudnya mungkin itu kan kebahagiaannya. Ada seseorang dapat kaos Singapura. Wih asik, saya dapat oleh-oleh dari luar negeri. Apa di Tanah Abang juga banyak. Itu buat apa kita ngomong begini ya. Mulai bungkam ini ya. Maksudnya jaga lisan ini. Juga jangan suka ngungkit-ngungkit masa lalu orang lain. Tiap orang tuh ada hal-hal yang sensitif, yang kalau kita celetuk omongan itu, dia akan enggak enak perasaannya ya. Misalkan yang anaknya kena narkotik, kita jangan narkotik nyanyi tuh, jadi dia tersinggung ya. Atau ada orang yang sedang diet itu ya bu ya, nanya ibu berapa kuintal sekarang. Kata-kata kuintal ini ya itu sejenis menyamakan dengan karung. Ini bikin orang sakit hati. Ini serius bu ya. Kadang-kadang celetukan kita nggak terpilih kata-katanya, hasilnya orang jadi terluka, sakit hati. Pernah ada seorang ibu-ibu cerita, wah dia dimusuhi, apa sebabnya? Gara-gara dalam arisan melihat ada orang yang hidungnya agak bengkung. Ibu kok hidung ibu kayak burung beo ya? Sakit hati, hati-hati makanya. Selanjutnya hadirin ya, hindari kita untuk membanding-bandingkan. Membanding-bandingkan tuh nggak enak. Apalagi suami istri. Mah ya, kalau dibandingkan dengan bintang Hollywood itu seperti 1 lawan 10 loh mah. Perih, betul tidak bu? Ibu enak gak sih dibanding-bandingkan oleh suami bu? Enggak. Mah lihat, ibu usia 48 dibandingkan dengan gadis 17. Tuh lihat mah, kalau anak SMA menikah gitu beda dengan kayak mama. Wah luka. Sama laki-laki juga. Pak